Selamat pagi, sahabat Cipta Kerja. Kita bertemu kembali di podcast Sahabat Cipta Kerja. Pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan bincang-bincang dengan Bapak Innocentius Samsul, atau bisa kita panggil Pak Sensi, Pak ya. Beliau adalah Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang tentunya paham sekali terkait dengan bagaimana dinamika proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Sensi, bagaimana kabarnya, Pak? Baik, terima kasih Pak Faisal. Selamat pagi. Sahabat Cipta Kerja juga selamat pagi. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa menyapa ya, atau menyapa sahabat Cipta Kerja, berbagi gagasan, sharing pengetahuan dengan sahabat Cipta Kerja yang difasilitasi oleh Pak Faisal, Mas Faisal. Silakan Pak. Pak Sensi, ini di tengah kesibukan Bapak kita apresiasi nih Bapak meluangkan waktu Bapak untuk kita bincang-bincang terkait dengan Cipta Kerja. Betul. Tentunya di Badan Keahlian DPR, Bapak sebagai Kepala Badan mengetahui persis, memahami betul kondisi proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana dinamika yang mencuat dari Undang-Undang 11, kemudian ada Perpu, ada MK, dan sampai saat ini ada Undang-Undang Nomor 6. Mungkin Bapak bisa ceritakan singkat, Pak Sensi, dinamika proses yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Faisal. Jadi saya kira memang tidak mudah untuk melupakan bagaimana proses proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, terus kemudian keluar Perpu, lalu keluar Undang-Undang Nomor 6 penetapan Perpu itu ya menjadi undang-undang. Kenapa saya katakan tidak mudah untuk tidak mudah untuk dilupakan ya? Karena begini. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut saya tonggak sejarah baru dalam pembentukan hukum kita ya. Jadi ada hal-hal baru yang hadir melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, baik dari sisi format hukumnya maupun dari sisi substansinya. Sehingga ini menurut saya sangat disayangkan kalau publik atau katakanlah sahabat Cipta Kerja termasuk para kalangan akademisi untuk tidak mengambil makna dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Pertama misalnya kita mengajukan menggunakan metode omnibus. Nah, metode omnibus ini metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai keruwetan keruwetan regulasi kita untuk satu tujuan tertentu ya. Sebab kalau itu dipakai dengan metode biasa nggak akan selesai ya. Maka diambillah metode omnibus yang bisa secara bersamaan menyelesaikan berbagai tumpang tindih atau konsistensi peraturan perundang-undang dalam satu undang-undang yang kita sebutin omnibus itu ya. Dan itu berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Tapi ya saya kira itu juga bagian dari demokrasi ya, dan itu adalah diciptakan atau disiapkan oleh konstitusi kita. Orang kemudian men-challenge-nya ke Mahkamah Konstitusi, dan keluarlah putusan MK ya nomor 119 ya, yang kemudian undang-undang ini secara formil itu unkonstitusional karena kita belum memiliki hukum positif ya. Pembentukan undang menurut atau menggunakan metode omnibus. Sebagai lembaga baik DPR maupun pemerintah yang taat pada konstitusi ya kita ikuti putusan MK, lalu kemudian karena isu dasarnya adalah atau persoalan dasarnya itu adalah persoalan metode omnibus, maka pada saat itu kita memulainya itu dengan memperbaiki atau mengadopsi metode omnibus ini dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 ya. Nah, berdasarkan metode omnibus yang sudah diakui, itulah kemudian dikeluarkanlah perbaikan ya, perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, tapi kemudian supaya nanti sekaligus saja Pak Faisal ya perjalanannya. Tapi kemudian muncul pertanyaan,
kok tiba-tiba keluar Perpu? Nah ini pun sempat membuat pertanyaan banyak orang ya. Kenapa harus dari Perpu? Nah, saya kira pemerintah dan DPR sangat yakin urgensinya penting ya. Karena apa? Karena kita sebenarnya masih dalam situasi dampak pandemi COVID yang luar biasa, apalagi situasi perekonomian global yang sangat mengkhawatirkan ya, terjadi krisis. Maka kita tidak boleh berlama-lama untuk berdebat lagi ya soal substansi yang sebenarnya kan ada perbaikan ya. Jadi saya harus sampaikan juga di sini bahwa ada kecurigaan pada saat itu bahwa seolah kalau nanti itu direvisi itu hanya aspek formilnya saja, hanya mengikuti metode omnibusnya, substansinya tidak. Oh, ada di dalam Perpu itu ya. Artinya sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 itu ada 11 materi ya yang kemudian dirumuskan baru setelah mendengar masukan yang dilakukan sosialisasi oleh Satgas itu. Jadi tidak hanya seolah memberikan bentuk formil metode omnibusnya diadopsi, tapi sebenarnya substansinya juga ada. Nah, kemudian setelah Perpu itu keluar, karena kita butuh untuk percepatan pemulihan ekonomi kita, ya, maka DPR ya menyetujui untuk penetapan Perpu menjadi undang-undang yang kemudian menjadi Undang Nomor 6 tahun 2023. Saya kira secara proses itu sudah clear dan sudah bisa dipertanggungjawabkan lah, kira-kira begitu. Betul. Pak Sensi, tadi salah satu alasan keluar Perpu pada waktu itu adalah kegentingan memaksa yang dibaca oleh publik pada waktu itu adalah sebagian publik, Pak ya, karena sebagian besar lainnya justru mereka pro, karena ini merupakan satu terobosan revolusi pemerintah untuk mengembalikan ekonomi, memulihkan ekonomi, dan kemudian meningkatkan itu semua, Pak. Nah, pada waktu itu mereka melihat bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk memaksa kegentingan pada waktu itu. Tapi pada waktu itu kan di akhirnya pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk juga bagaimana membentuk Undang-Undang 13 2022 sebagai dasar pembentukan Omnibus Law. Nah, tentu ini kan punya berbagai impact, Pak, khususnya terkait dengan berbagai undang-undang yang nantinya akan disusun untuk dengan metode Omnibus Law. Nah, ini sampai sejauh ini bagaimana, Pak, itu, Pak? Iya, jadi saya kira ini penting juga untuk lagi-lagi seperti saya katakan, banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita dalam bagaimana kita membentuk hukum ke depan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa undang-undang ini menggunakan metode omnibus, dan kami juga ya pada saat menyusun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 itu ya sudah mengantisipasi agar ya konsolidasi regulasi melalui model omnibus seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga tidak kemudian secara parsial ya dipreteli lagi oleh undang-undang sektoral. Oleh karena itu maka di dalam Undang Nomor 13 tahun 2022 itu ada rumusan yang mengatakan bahwa materi muatan undang-undang tersebut aja, undang-undang sektoral yang diubah dengan metode omnibus hanya dapat ya diubah dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang omnibus itu sendiri. Jadi artinya begini, kalau ada misalnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal-pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka kalau kita mau mengubah ya materi yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya boleh dilakukan dengan mengundang-undang Cipta Kerja, bukan dengan cara mengubah Undang-Undang Perseroan Terbatas, kira-kira betul. Nah, ini intinya untuk menjaga ya soliditas visi misi dan
kesatuan ide dan gagasan dari satu tujuan dari satu undang-undang paket itu. ya. Saya anggap itu paket sebenarnya, paket dalam satu paket kebijakan hukum dalam satu undang-undang omnibus supaya nanti tidak ditarik-tarik lagi. Sebab kalau itu ditarik lagi itu pasti ada yang bolong gitu, dan itu bisa mengganggu alur ya, alur dan sistematika dari undang-undang omnibus itu. Dan saya kira itu yang paling penting ya. Jadi bahwa undang-undang sektoral yang sudah diubah itu hanya bisa diubah dengan dengan undang-undang merevisi undang-undang omnibus itu sendiri. Dan tentunya ya implikasi yang lain bahwa kalau ditanya mana yang digunakan, apakah undang-undang sektoralnya atau undang-undang omnibus, ya pasti undang-undang omnibusnya, Cipta Kerja. Jadi artinya apa? Ketika misalnya di undang-undang Cipta Kerja bicara soal perizinan, bicara soal masalah ketenagakerjaan, lalu bicara soal lingkungan, bicara soal upah dan lain sebagainya, ya norma baru yang ada dalam undang Cipta Kerja itulah yang digunakan. Ya, digunakan itu Pak Faisal. Siap Pak Sensi, menarik sekali Pak Sensi. Jadi pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini kemudian kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya banyak tantangannya ke depan untuk ini menjadi satu dasar nanti ketika pembentukan peraturan undang-undang lainnya di masa yang akan datang gitu Pak. Nah, kira-kira tantangannya Pak ke depan khususnya untuk yang Undang-Undang Cipta Kerja kaitannya dengan 13 2022 itu Pak, apa Pak kira-kira? Iya. Nah, jadi pertama kalau kita mengambil dari Undang-Undang 13 dan Undang Cipta Kerja begini, saya melihatnya dari sisi bagaimana kita membuat peraturan pelaksananya dulu ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 13 juga diatur bagaimana supaya setiap undang-undang itu dibuat peraturan pelaksanaannya. Maka dalam bayangan saya saat ini yang penting adalah agar Undang-Undang Cipta Kerja ya katakanlah Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini terus akan ditindaklanjuti ya dengan apa namanya itu dengan peraturan pelaksanaannya yang diamanatkan ya agar undang-undang itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian yang lainnya lagi ya hal-hal yang akan terdampak ke depan adalah sekarang cukup banyak apa namanya itu usulan perubahan undang-undang di DPR ini yang memang harus kita apa namanya itu harus kita mereverse ya, mereverse ke Undang-Undang Cipta Kerja agar apa yang ada di rohnya ataupun spirit yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak terganggu dengan perubahan-perubahan secara sektoral seperti itu ya. Jadi itu yang kita jaga betul ke depan karena banyak nih ada katakanlah ada undang-undang di bidang apa namanya itu migas ya itu kita sedang merevisi, lalu kemudian ada undang-undang tentang kesehatan juga ada ya, lalu ada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh kita cek tuh. Saya selalu ingatkan, jadi kajian kami di Badan Keahlian yang pertama adalah dicek dulu apakah ada pasal-pasal dalam undang-undang yang mau diubah itu yang sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu menjadi catatan pertama kami ya. Jadi kalau itu sudah ada, ini diamankan, jangan diubah-ubah ya. Nah, baru kemudian dicari materi di luar itu yang bisa direvisi lah melalui perubahan pada undang-undang sektoralnya itu. Itu saya kira Pak Faisal. Jadi sebenarnya inti dari satu pembentukan peraturan perundang-undangan kita harus melihat rohnya dia, mau dibawa kemana. Buat siapa ini dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja, kita tidak hanya melihat bagaimana sisi dari bagaimana pembentukannya saja, tapi aspek lainnya, bagaimana aspek ekonominya, dampaknya juga, lingkungan, tenaga kerja, penyerapan, penyediaan lapangan kerja, Pak. Pernah ada penelitian atau pembahasan, Pak, di Badan Keahlian DPR terkait dengan itu, Pak. Jadi dalam satu sistem penyusunan peraturan perundang-undangan itu kita melakukan pendekatan regulatory impact analysis assessment, Pak. Betul. Jadi gini, nah ini yang harus saya tambahkan juga ya Pak. Untung tadi disinggung itu ya. Jadi
waktu kami merevisi atau menyiapkan naskah untuk yang kemudian sekarang jadi Undang-Undang Nomor 13 itu, kita tambahkan satu poin penting di situ ya. Jadi Undang Nomor 13 ini sebenarnya tidak hanya mengadopsi soal omnibus, tapi soal meaningful public participation kita perkuat. Lalu ada satu yang menarik, yaitu adalah soal apa namanya itu, pentingnya regulatory impact assessment. Nah, dalam konteks apa namanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu kita sudah lakukan juga ya kajiannya. Jadi apa namanya, pertama secara konsep ya, regulatory impact assessment itu kita mencoba untuk mereview. Ada beberapa indikator yang kita dipakaikan dalam melakukan review. Satu, soal tentunya dari sisi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua dari human rights. Lalu kemudian yang ketiga dari sisi lingkungan. Kemudian yang berikutnya dari sistem pemerintahan ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi dari kelompok disabilitas ya. Tapi intinya adalah untuk melihat berbagai sisi dari norma itu menggunakan perspektif yang lebih komprehensif ya. Nah, maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada hal-hal yang penting untuk dipikirkan. Itu adalah soal, misalnya kalau bicara dari regulatory atau cost and benefit analysis, bicara efisiensi misalnya ya. Jadi dengan adanya penyederhanaan perizinan, maka kita anggap itu adalah bagian dari memenuhi kebutuhan dari para stakeholders ya, masyarakat yang ingin berusaha, atau ini bentuk insentif ya, insentif bagi publik agar kalau mau berbisnis itu dipermudah prosesnya. Nah, jadi ada manfaat benefit yang dihadirkan dari sistem yang baru ini. Bahwa kemudian di situ ada cost. Nah, dalam regulatory impact assessment, cost itu bisa menjadi contoh ya. Bisa saja itu dianggap cost ya. Dianggap cost itu kalau itu dianggap kerugiannya itu adalah dari sisi birokrasi. Dari sisi birokrasi nanti artinya terjadi kehilangan pekerjaan kayak gitu. Jadi dampak negatifnya seperti tapi kalkulasi umum lebih banyak ke benefitsnya daripada negatifnya. Jadi misalnya regulatory impact assessment dikaitkan efisiensi perizinan, lalu kemudian kemudahan orang berusaha, lalu kemudian yang paling penting juga adalah manajemen birokrasi ya, di mana birokrasi semakin kuat ya, semakin terjaga ya. Apalagi jujur saja sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan kita ini kan kalau itu tidak diperkuat sistem presidensilnya, itu maka daerah akan melaksanakan improvisasinya sendiri, menteri-menteri juga improvisasi sendiri, dan kemungkinan besar presiden juga akan kesulitan untuk berhadapan dengan para menteri dan kepala daerah. Nah, dalam konteks itu salah satu kekuatan dari Cipta Kerja adalah memperkuat sistem presidensil dan juga bisa mempertegas apa yang menjadi kewenangan daerah dan apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Itu kita jaga betul gitu. Itu Pak Faisal gitu. Menarik Pak. Jadi memang tidak hanya semata-mata bagaimana pemerintah mencoba untuk memulihkan ekonomi kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi justru yang bukan lebih penting ya. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengubah mindset birokrasi. Jadi bagaimana kemudahan berusaha, kemudian bagaimana digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, khususnya dalam perizinan berusaha itu adalah cara ataupun upaya pemerintah untuk mengubah mindset birokrasi, termasuk juga pengawasannya juga. Pak. Jadi ini penting Pak Faisal ya, bicara mindset ini. Tapi tidak hanya sekedar mindset ya, tapi visi kita. Orang, mohon maaf ya, orang kalau cara berpikirnya jangka pendek, maka
melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuatu yang menakutkan, ya. Tapi kalau berpikirnya jangka panjang, visi Indonesia tahun 2045, ya, Indonesia bagaimana kita menempatkan Indonesia ketika sudah sampai berusia 100 tahun. Di situ baru sadar pentingnya undang-undang ini, karena kita juga harus mengumpulkan semua energi, potensi yang ada, agar pada tahun 2045 kita sudah bisa katakanlah menjadi negara maju, ya. Betul. Sebab kalau itu kita tidak siapkan, maka sampai usia 100 tahun pun negara kita ini masih begini-begini saja. Nah, jadi yang terjadi pada saat ini adalah ada lompatan berpikir. Dan kita, kalau saya boleh katakan, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengajak kita untuk coba melihat Indonesia lebih jauh ke depan. Betul. Tidak hanya berpikir saat ini, ya. Makanya saya dalam beberapa kesempatan itu, ini sepertinya mindsetnya yang belum pasti. Contoh, ya, orang memperdebatkan soal upah. Betul. Nah, lalu kemudian upah ini itu memiskinkan tenaga kerja. Saya beberapa kali sampaikan, kalau kita bicara soal kesejahteraan masyarakat Indonesia, intervensinya kan tidak hanya dengan melalui upah. Betul. Kalau kita menaikkan upah dengan jumlah yang sangat besar, maka beban itu nanti akan ditanggung oleh pelaku usaha, ya. Dan dampaknya bisa saja banyak pelaku usaha yang menyerah, ya, kalau harus membayar dengan upah yang tinggi, ya. Nah, kebijakan kesejahteraan sekarang kalau kita melihat secara komprehensif adalah pendekatannya bisa berbeda. Betul. Ada pendekatan buffernya itu misalnya ada melalui kartu sehat, ada melalui kartu pinter. Nah, ini semuanya kalau dikumulasikan itu menjadi besar, gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa negara ini mensejahterakan rakyatnya hanya melalui dengan cara menaikkan upah. Itu udah keliru kalau seperti itu, ya. Padahal komponen yang paling besar dan yang paling, menurut saya, paling terasa itu melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Saya bisa saja katakan, mau sebanyak apapun uang kita yang dihasilkan dari upah kita itu, tapi kalau suatu saat kita masuk rumah sakit, ya, tanpa ada BPJS, tanpa ada asuransi yang lainnya, itu akan menjadi persoalan. Betul. Nah, jadi saya berharap mohon itu diperhatikan juga. Jadi jangan sampai kita ribut soal upah ini seolah-olah kesejahteraan itu hanya diandalkan pada upah yang diterima dalam perusahaan. Nggak cukup, Pak. Berapapun gaji kita, kalau menurut saya sih, saya aja masih berharap-harap dari tidak mengandalkan gaji. Kalau sudah urusan orang sakit itu, kita udah harus ada di plan dan itulah asuransi yang disiapkan oleh pemerintah, gitu loh. Cara melihat seperti itu, biar kita lebih objektif, ya. Jadi jangan juga, ya, kalau soal ketakutan itu. Dan yang kedua, mindset itu tadi. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu orang hanya melihat seperti kita bicara soal hilirnya saja, ya. Jadi karena singkatnya, pendeknya melihat, jadi kita seolah-olah hanya melihat soal hilir. Padahal kita mau benahi dari hulunya, ya. Bagaimana supaya lapangan kerja itu diciptakan. Bila perlu supaya orang tidak jadi pekerja, gitu loh. Supaya jadi masuk sebagai entrepreneurship, pengusaha, startup. Kan itu konsepnya. Jadi bukan mendorong orang supaya mencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Nah, itu sebenarnya jauh lebih membuka ruang yang lebih besar, gitu loh. Hanya ketimbang, bahkan saya beberapa kali katakan, loh, kita ini belum bicara soal bagaimana kita bekerja, kita udah ngomong PHK, gimana nih? Nah, ini kadang-kadang saya kan beberapa kali saya ikut dalam sosialisasi itu, ya. Dan itulah membuat mudah-mudahan sekarang sudah bisa samalah pikirannya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi konsep perlindungan ketenaga kerjaan tidak semata-mata terkait dengan upah, Pak. Justru pemberdayaan. Saya tidak melihat seperti itu, ya. Jadi kita juga berpikir tentang ya, kalau istilah secara ekonomi, ya, bonus demografi kita, kita harus
ini kita Optimalkan bicara soal produktivitas ya, agar betul-betul berkontribusi positif terhadap perekonomian. Iya. Nah, untuk itu maka lapangan kerja kita siapkan, bukan hanya sekedar ya udah upahnya tinggi. Upah tinggi kalau perusahaan nggak ada yang mau gimana? Iya, Itu jadi iya. masalah juga. Betul, Ya? betul, Gitu. betul, Pak. Betul. Jadi tidak hanya bagaimana mencari pekerjaan, tapi tujuannya adalah bagaimana menciptakan Menciptakan lapangan pekerjaan. pekerjaan. Nah, Menciptakan lapangan pekerjaan. ini menarik, Pak. Di pasal 90 Undang-Undang Cipta Kerja itu secara intinya itu, Pak, garis besarnya itu menyatakan bahwa pelaku usaha menengah dan besar itu punya kewajiban untuk memberdayakan atau dalam tanda kutip itu kemitraan, Pak, Iya, dengan iya. mikro dan kecil, Iya, Pak, iya, seperti iya. itu. Iya. Nah, itu kan juga salah satu Betul. sebagai bentuk perlindungan ketenagakerjaan. Jadi Iya, ketika iya. dia di training oleh perusahaannya, tidak untuk tujuannya dia seumur hidup bekerja di situ, Iya, tapi dia iya. bisa mandiri, dia bisa Betul. keluar, dia bisa usaha sendiri. Betul. Tapi jadi permasalahan sekarang ini yang kita temukan di lapangan, Pak Sensi, itu adalah di pengawasannya, Pak. Ya. Jadi sudah ada jelas di pasal 90 itu ada kewajiban, tapi karena implementasinya itu kurang diawasi atau tidak optimal pengawasannya, akhirnya yang dikhawatirkan orang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi hukum fiktif positif. Ya. Ada, tapi beberapa pasalnya tidak diimplementasikan dengan baik. Iya. Nah, Baik, Pak Faisal. Jadi di dalam sekarang tuh hampir setiap undang-undang Iya. basisnya juga Undang-Undang 13 ya. Iya. Di dalam Undang-Undang 13 itu kita sudah bicara evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kalau istilah globalnya itu ya post legislative scrutiny. Betul. Nah, artinya bahwa poin yang paling penting bahwa dari sisi saya kebetulan menjadi supporting system di DPR ya. Dari sisi DPR, maka DPR tidak ingin undang-undang itu atau perannya itu berhenti sampai pada undang-undang itu dikirim ke presiden. Iya. Tapi DPR juga punya tanggung jawab untuk mengawasi, ya. Jadi itu yang pertama menurut saya ya. Dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hampir semua undang-undang itu selalu ada klausul ataupun ketentuan atau pasal yang mengatakan bahwa dalam 2 tahun ya atau DPR akan melakukan pemantauan ya, pengawasan pelaksanaan oleh alat kelengkapan dewan yang membidangi legislasi, dalam hal ini Badan Legislasi. Betul. Artinya bahwa DPR pada saat sekarang menurut sistem hukum kita bahwa tidak berhenti pada mengambil keputusan di paripurna, tetapi juga akan ditindaklanjuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Ya. Ini satu sisi ya. Tapi pengawasan dalam arti teknis ya. Memang penting juga terutama oleh pemerintah sendiri ya. Nah, jadi dalam beberapa kesempatan itu saya mendapat salah satu isu ya. Isu pengawasan itulah isu teknis di mana bagaimana itu ketika diimplementasikan. Misalnya terutama di bidang ketenagakerjaan. Pertanyaan waktu itu adalah berapa banyaknya? Dan bagaimana kemampuan dari pengawas yang ada di pemerintah aparatur ini untuk mengawasi bagaimana perusahaan-perusahaan itu mentaati atau melaksanakan peraturan. Itu menjadi catatan dan PR ya. Dan itu harus ya. Dan saya selalu katakan Pak Faisal ya, memang undang-undang ini membutuhkan SDM yang punya kapasitas yang bagus dulu. Pertama memahami undang-undang ini, tapi punya semangat yang tinggi. Jadi sangat disayangkan kalau undang-undangnya sudah bagus, bahkan ya saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan istilah fiktif itu ya. Jadi undang-undang sudah dirumuskan dengan baik, tiba-tiba ketika diimplementasikannya itu SDM-nya punya kapasitas yang tidak memenuhi. Ini jadi masalah juga. Betul, ya. Nah, menurut saya inilah yang menjadi komitmen yang harus dibangun oleh pemerintah sendiri agar paham bahwa setiap pasal itu tidak bisa berjalan sendiri dan harus dikontrol sejauh mana ketaatan ketaatan dari baik perusahaan, terutama kalau saya nggak salah dari ketenagakerjaan itu mau nggak perusahaan melaksanakan ini. Nah, itulah tugas dari pengawas yang ada di
Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Tapi pengawasan lain juga menurut saya yang dilakukan oleh pemerintahan yang ada atasnya yang ke bawahnya ya. Dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi terus kabupaten. Nah, salah satu pengawasan modelnya itu kan dengan apa namanya itu penyusunan standar ya, SPM-nya ya. Nah, ya itu pun mestinya, dan saya memberi catatan khusus soal ini karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada jaminan yang kuat, apa namanya itu pemerintah pusat menyediakan standar operasional untuk oleh pemerintah di atasnya, oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, juga pemeriksaan yang dilakukan secara teknis oleh pejabat-pejabat yang memang tupoksinya itu, terutama di ketenagakerjaan. Betul. Gitu. Secara itu Pak Faisal menurut saya. Iya, terima kasih Pak. Jadi semangatnya itu tidak hanya tinggi mungkin Pak ya, tapi harus konsisten, harus terus kita jaga terus itu di di level atas itu Pak ya. Betul. Sehingga nanti implementasinya itu benar-benar terlaksana dan efektif di lapangan Pak. Betul. Keluhan terkait dengan pengawasan dan lain sebagainya kita benahi bersama-sama Pak, terutama di SDM-nya. Iya, kalau saya Pak Faisal sederhana aja. Jadi pemerintah harus konsisten. Ya. Jadi ketika sudah membawa suatu ide besar, ide omnibus, cipta kerja dengan berbagai kerangka berpikirnya, maka itu tidak hanya berhenti sampai di undang-undang. Harus konsisten. Jadi peraturan pelaksanaannya, lalu kemudian sampai pengawasan implementasinya harus kuat, dan itu membutuhkan satu sistem pemerintahan yang kuat juga. Betul, manajemen betul, gimana mengelola stakeholders yang terlibat di dalamnya karena tidak hanya birokrasi tetapi juga masyarakat, untuk diyakinkan bahwa inilah cara yang kita pilih untuk bisa meningkatkan standar kehidupan masyarakat ke depan gitu. Siap. Pak, terakhir Pak. Kami di Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dari tahun 2021 hingga sampai dengan saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya yang dilakukan, mulai dari diskursus, kemudian juga FGD, kemudian sosialisasi langsung ke lapangan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira masukan dari Pak Sensi, strategi apa lagi Pak kira-kira yang masih dianggap kurang terkait dengan percepatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu ditambah, atau mungkin ada strategi khusus dari Pak Sensi kira-kira seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Faisal, teman-teman sahabat Cipta. Saya kira begini ya, sekali lagi Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang paling penting adalah konteksnya adalah menerapkan apa yang disebut meaningful public participation ini. Jadi biarkanlah proses pengambilan keputusan kebijakan itu melibatkan banyak stakeholder. Nah, kebetulan aja Pak Faisal, kita juga hari ini, dan saya punya komitmen. Nah, ini kebetulan tagline kami ini bridging the research to the role and functions of parliament, evidence based. Evidence based itu artinya bahwa ketika kita merumuskan itu berdasarkan apa yang menjadi masalah di masyarakat gitu loh. Jadi jangan kita menjaga jarak dan itu harus mengubah mindset kita, bukan sebagai suatu kebutuhan tapi suatu kewajiban. Jadi untuk mendengar masukan masyarakat itu kewajiban. Jadi jangan itu dianggap beban kita lebih terbuka lagi lah. Tapi ingat bahwa memang tidak gampang untuk menghadapi publik karena banyak sekali nanti ini kan usulannya itu macam-macam, dan kita harus bersabar juga. Nah, jadi tips saya ke depan, birokrat atau birokrasi atau kita yang terlibat dalam penyusunan dokumen-dokumen, entah termasuk policy paper, naskah akademik, RUU ataupun pembuat peraturan, memang harus lebih terbuka lagi, harus lebih banyak mendengar, harus betul-betul sabar dan cerdas karena masukan yang banyak itu tuh pusing kita sebenarnya. Kalau kita tidak sabar, udahlah ngapain dengan orang-orang ini. Tapi kita butuh suatu nalar yang kuat dan niat bahwa memang apa yang kita buat ini untuk menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah baru. Dan tidak ada cara lain melibatkan sebanyak-banyaknya. Jadi forumnya macam-macam. Kita berdiskusi ke kampus atau platformnya sudah banyak sekali. Dengan digitalisasi bisa kan, berbagai secara aplikasi online, aplikasi sudah banyak. Itu buat supaya
supaya ketika merumuskan kebijakan itu menjadi kerja bersama gitu loh. Betul. Kerja bersama, masyarakat juga terlibat di dalamnya. Dan sekali lagi ada pesan, tidak semua aspirasi itu teradopsi di dalamnya. Ya, nah tinggal dijelaskan kenapa ini tidak diabsorb atau tidak diangkat menjadi kebijakan. Bisa saja bukan prioritas atau mungkin instrumennya berbeda. Itu bisa dijelaskan kepada publik. Sehingga ya sekali lagi public participation itu menurut saya sangat penting ya, agar kualitas dari kebijakan itu bisa dijamin sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak ada jarak ya, sehingga nanti ketika mau dilaksanakan publik juga inilah kebijakan kesepakatan yang kita pernah bicarakan bersama, dan ayo kita sekarang wujudkan, kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih juga, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Satgas ini menurut saya itu salah satu contoh ya, yang penting untuk kasus-kasus ataupun perumusan undang-undang yang lain ke depan. Ya. Demikian barangkali Pak Faisal. Terima kasih Pak Sensi. Kurang lebih udah setengah jam tidak terasa kita ngobrol-ngobrol Pak Sensi. Mudah-mudahan Pak Sensi sehat, sukses selalu, dan terima kasih. Tetap Sama-sama. Semangat tinggi dan konsisten untuk Cipta Kerja. Terima kasih banyak. Demikian sahabat Cipta Kerja, kita bincang-bincang di podcast bersama dengan Bapak Dr. Innocentius Samsul. Beliau adalah Kepala Badan Keahlian DPR. Tentunya kita dapat memahami kurang lebih terkait dengan bagaimana proses dinamika Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam penyusunan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Tentunya dengan banyak sekali pelibatan terhadap masyarakat, meaningful participation, kerja bersama dan lain sebagainya, kita akan mengoptimalkan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk Indonesia Maju 2045, Indonesia Emas, dan Indonesia akan menjadi negara besar. Terima kasih, kita akan kembali lagi podcast selanjutnya.